Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillahi, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Masbim TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada audio kali ini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Fikih Birrul Walidain, menjemput surga dengan bakti orang tua, atau yang judul aslinya adalah Fikih Birrul Walidain. Ini fikih dalam berbakti kepada kedua orang tua, buah karya Fadilatul Syekh Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan buku ini sudah diterjemahkan, yang diterbitkan dan yang kami pegang ini adalah diterbitkan oleh Pustaka Al-Qawam. Ya, ini bisa kita dapatkan di toko-toko buku baik secara offline ataupun online insyaallah. Nah, setelah Syekh membuka kitabnya dengan muqaddimah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hafizahullah mengatakan, wa ba'du, hak yang secara mutlak paling besar sesudah hak Allah dan Rasulnya yang wajib kita tunaikan adalah hak kedua orang tua. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam sejumlah ayat di dalam kitabnya yang mulia dan di dalam sejumlah hadis melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak perjanjian yang telah diambil dari umat-umat sebelum kita agar memelihara, melaksanakan, dan menunaikan hak ini. Sebagaimana telah diketahui, bila peringatan tentang suatu persoalan dilakukan secara berulang-ulang, maka hal itu menunjukkan urgensi persoalan tersebut. Di samping itu, apabila suatu perintah disertai dengan hal tertentu yang memiliki urgensi besar, maka perintah yang diikut sertakan itu sangat penting pula. Dua keadaan di atas sangat melimpah dalam persoalan hak kedua orang tua. Terdapat perintah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan wasiat untuk berperi kehidupan baik kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau kepada ibu dan bapak. Surat An-Nisa ayat 36. Syekh berkata, demikian pula beberapa ayat lain. Peringatan tentang hak-hak kedua orang tua agar berlaku baik kepada keduanya berulang-ulang terdapat di dalam kitabullah yang mulia, di sejumlah ayat dan sejumlah surat yang diberkahi. Begitu pula banyak terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kedua orang tua. Adapun hadis yang melarang keras tindakan durhaka kepada kedua orang tua serta menjelaskan bahaya tindakan itu sesudah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah penjelasan terperinci mengenai hal ini akan dikemukakan. Karena itu,
jelas betapa penting tema kita ini, yaitu hak bagi kedua orang tua. Boleh jadi seseorang dia melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, namun kemudian ia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga tindakan durhaka kepada keduanya itu memusnahkan pahala semua amalannya, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis tentang orang yang bangkrut serta hadis lainnya. Yang dimaksud Syekh ya tentang hadis bangkrut ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Maka para sahabat menjawab, "Orang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak mempunyai uang dan barang." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat, namun sementara itu ia dulu telah mencela si fulan, memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan, maka si fulan diberi pahala kebaikan-kebaikannya, demikian pula si fulan. Jika pahala kebaikan-kebaikannya itu telah habis, sebelum seluruh tunggangannya atau tanggungannya habis, maka dosa-dosa mereka pun diambil, lantas ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka." Syekh Mustafa Al-Adawi melanjutkan, karena itu di dalam buku ini ya penulis hendak menjelaskan sebagian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana tindakan ini bisa membawa pelakunya mencapai kedudukan dan tingkatan yang tinggi. Di samping penulis hendak memperingatkan pula tentang mengenai tindakan durhaka kepada kedua orang tua dan bahayanya yang besar, agar orang yang bisa mengambil pelajaran menjadikannya sebagai pelajaran, dan orang yang berinabah kepada Allah bisa menjadikannya sebagai nasihat. Secara umum, setiap amalan ada fikihnya. Salat, zakat, haji, umroh, serta puasa juga ada fikihnya. Demikian halnya sopan santun kepada kedua orang tua juga ada fikihnya yang seyogyanya kita fahami, sehingga seseorang bisa memiliki pengetahuan yang terang dalam bersikap kepada kedua orang tuanya, mengerti kapan urusan kedua orang tua harus didahulukan dan kapan harus diakhirkan, bagaimana sopan santun berbicara kepada keduanya, bagaimana cara berdialog, kapan harus mendengar dan taat kepada keduanya, dan kapan harus menyelisihi perintah keduanya. Semua itu merupakan fikih yang harus dipahami oleh seorang hamba apabila ia ingin mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Seyogyanya pula seseorang mengerti apa hak kedua orang tuanya yang harus ditunaikannya setelah keduanya meninggal dunia. Pahala amalan apakah yang bisa dihadiahkan dan sampai kepada keduanya, atau yang tidak bisa sampai kepada keduanya, sehingga ia bisa memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang bisa menimbulkan mudarat bagi keduanya di kubur, serta apa yang bisa mencegah keburukan dari keduanya. Semua itu merupakan persoalan yang harus dimengerti hukumnya. Berikut dalilnya dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana para ulama memahami nas-nas kitab dan sunnah itu? Bagaimana mereka menafsirkannya?
dan kemanakah mereka mengarahkannya. Karena itu, penulis menghimpun kajian yang ada di buku ini dengan metodologi yang mirip dengan yang telah penulis tulis di dalam beberapa kitab atau di dalam beberapa buku penulis terdahulu, seperti Fiqhul Akhlaq wal Muamalat Ma'al Mu'minin yang diberi judul Fikih Akhlak dan Sopan Santun terhadap orang-orang mukmin, Fiqhut Ta'amul Bainaz Zawjain, fikih hubungan suami istri, dan Fiqhut Tarbiyatul Abna, fikih pendidikan anak, juga fikih atau buku Fiqhut Ta'amul Ma'al Walidain, fikih sopan santun terhadap kedua orang tua. Seluruh kitab ini ditulis dengan metodologi yang sama. Dalamnya penulis sengaja menampilkan persoalan-persoalan dengan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah tanpa menjelaskannya secara panjang lebar. Penulis hanya memberikan keterangan ala kadarnya, sekiranya cukup memberikan kejelasan, menerangkan maksud, atau menjelaskan hukum. Hanya Allah yang memberi taufik dan kebenaran. Demikianlah, penulis tidak melakukan takhrij hadis secara panjang lebar, karena penulis berharap buku ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang awam. Karena itu, penulis tidak ingin memberati buku ini dengan takhrij dan catatan kaki, kecuali jika kepentingannya mendesak. Penulis memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima amalannya dengan penerimaan yang baik, menjadikannya bisa memberikan manfaat yang baik, serta mengampuni segala kekhilafan, kekurangan, serta kesalahan penulis, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabat beliau. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu. Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Para pemirsa sekalian, kita langsung masuk kepada pembahasan buku, yang mana buku ini ya dimuat dengan beberapa pasal. Dan insyaallah di setiap awal pasal ya Al-Faqir ini yang membacakan buku ini akan membacakan judulnya secara lengkap ya, tanpa dikurang-kurangi atau ditambah-tambahkan. Pasal perintah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, serta penjelasan mengenai kedudukan birrul walidain dibandingkan seluruh amal kebajikan. Syekh berkata, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dan termasuk amalan yang berkedudukan paling tinggi. Tidak ada petunjuk yang lebih gamblang mengenai pentingnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua daripada adanya perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Setelah datangnya perintah beribadah kepada Allah saja, maksudnya mentauhidkan Allah ya, tanpa sekutu baginya, dan itu tercantum di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Surat An-Nisa ayat 36. Dan juga Allah berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap ibu bapa. Surat Al-An'am ayat 151. Dan juga Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa
iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Isra ayat 23. Syekh hafizahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Surat Al-Baqarah ayat 83. Syekh berkata, perhatikanlah nas-nas tersebut, bagaimana perintah untuk beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya tersebut disebutkan, lantas diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut Anda, hal ini menunjukkan apa? Kemudian perhatikan pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kedudukan birrul walidain dibandingkan seluruh amal kebajikan yang lain. Hal itu bisa Anda lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun bertanya, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun bertanya lagi, kemudian apa? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad fi sabilillah. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berkata, semua itu disabdakan beliau kepadaku. Andai kata aku minta tambahan, tentu beliau menambahkan untukku. Dalam hadis ini, ya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, kedudukan berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang merupakan puncak tertinggi ajaran Islam. Maksud jihad fi sabilillah di sini adalah jihad yang hukumnya bukan wajib atau hukumnya masih fardu kifayah. Karena apabila jihad yang jatuhnya hukumnya wajib, maka jihad ini wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Misal, ya, jihad wajib itu adalah apabila ada suatu negara yang diserang oleh negara yang lain, maka warga negara, ya, yang diserang ini dia wajib, ya, membela negaranya, membela kalimat la ilaha illallah, ya, berjuang di atas ajaran di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan jihadnya dilakukan untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah, ya. Jadi bukan jihad yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah. Lalu Syekh, ya, hafizahullah taala melanjutkan, karena itu kedudukan ini lebih didahulukan daripada amalan yang kedudukannya lebih rendah daripada jihad. Ia lebih didahulukan daripada bepergian apabila bukan merupakan bepergian yang wajib, seperti bepergian untuk menjalankan haji wajib misalnya. Namun apabila bepergian untuk melaksanakan haji nafilah dan umrah nafilah, maka berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada keduanya. Maksud haji nafilah atau umrah nafilah adalah, ya, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa para ulama, ya, berselisih pendapat mengenai hukum umrah, ya.
Jadi ada sebagian ulama yang mewajibkan umrah ya sekali seumur hidup, ada yang mengatakan umrah itu sunnah hukumnya. Namun sepertinya di sini Syekh ya merajihkan bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup. Maka beliau di sini memberi ya perkataan haji nafilah dan umrah nafilah. Maksudnya haji sunnah ya dan umrah sunnah. Maksudnya orang ini sudah pernah pergi haji sebelumnya dan juga pernah umrah sebelumnya. Maka apabila orang ini sudah melakukan kedua ibadah yang mulia ini, ya maka dia tinggal di sisi kedua orang tuanya untuk mengasuh kedua orang tuanya, untuk merawat kedua orang tuanya lebih didahulukan daripada menunaikan haji nafilah atau umrah nafilah. Wallahu a'lam. Lalu Syekh melanjutkan, berbakti kepada kedua orang tua juga didahulukan daripada mencari ilmu, sekalipun ilmu yang dicari adalah ilmu agama, apabila ilmu di sini termasuk kategori fardu kifayah. Adapun apabila seseorang tidak mengetahui bagaimana ia beribadah kepada Allah, bagaimana cara mentauhidkannya, bagaimana tata cara salat, atau bagaimana ia menjatuhkan talak apabila ia perlu menjatuhkan talak, maka dalam keadaan demikian mencari ilmu lebih didahulukan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu yang wajib dan ilmu yang fardu kifayah. Yang menuntut ilmu yang wajib itu seperti terkait dengan akidah, amalan ibadah seperti salat, berwudu, puasa, Ramadan, haji atau umrah apabila kita ingin melaksanakannya dan kita memiliki kemampuan untuk mengerjakannya dan lain-lainnya. Dan juga ada ilmu fardu kifayah yang seperti mempelajari tafsir, mempelajari bahasa Arab, mempelajari balaghah misalkan, mempelajari mustalahul hadis, ilmu-ilmu hadis, maka ini hukumnya fardu kifayah. Lalu Syekh melanjutkan, berbakti kepada orang tua juga didahulukan daripada bepergian untuk mencari nafkah apabila seseorang tersebut sudah memiliki makanan yang cukup untuk menegakkan tulang punggungnya serta menghilangkan rasa laparnya dan rasa lapar seisi rumahnya. Dia telah mempunyai rumah dan pakaian yang bisa melindungi tubuhnya selama ia dalam keadaan aman dan tetap tinggal di negerinya, tidak takut adanya fitnah yang menyangkut agamanya atau terjadinya bencana yang tidak sanggup ditanggungnya. Maksud Syekh di sini adalah apabila seseorang anak dia sudah mencari nafkah, ya, nafkah sudah terpenuhi, maka tinggal di sisi kedua orang tuanya, ya, atau di daerah yang berdekatan dengan kedua orang tuanya, ini lebih afdal ketimbang dia harus mencari nafkah hingga ya jauh jaraknya dari rumah kedua orang tuanya. Namun ini diperhatikan ya bagaimana keadaan kondisi keluarga di zaman sekarang ini, yang mana memang keadaan sekarang ini berbeda dengan keadaan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hendaknya kita sebagai anak ya harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi rizki. Apabila kita ya meniatkan diri kita ya dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan membukakan pintu-pintu rizki bagi kita semuanya. Lalu Syekh melanjutkan, kemudian perhatikan pula wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkut kedua orang tua, yaitu dalam sejumlah ayat Al-Quran berikut ini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur waliwalidayka
ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman, atau kezaliman yang sesungguhnya, atau kezaliman yang besar. Dan kami perhatikan kepada manusia, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Surat Luqman ayat 13-14. Lalu Syekh mengatakan, setelah larangan dari perbuatan syirik, datanglah wasiat menyangkut kedua orang tua pada ayat atau pada firman berikut ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka ia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 8. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempatmu kembali. Surat Luqman ayat 14. Syekh mengatakan dalam ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ketika datang pujian terhadap para nabi, maka datang pula pujian terhadap mereka, disebabkan bakti mereka
kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyan, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia termasuk orang yang sombong lagi durhaka. Surat Maryam ayat 14. Syekh berkata, dan juga begitu pula Nabi Isa alaihi salam ketika pada masa dalam buayan ia pun berkata, yang perkataannya ini Allah abadikan di dalam Al-Quran yang berbunyi Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yakni Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia juga menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Surat Maryam ayat 30 hingga 32. Demikianlah para pemirsa sekalian untuk pembacaan buku dari buku Fikih Birrul Walidain pada rentetan pembacaan buku ini dan pada rekaman yang perdana ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.